Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Hari ini saya mau bahas sebuah gamepad yang harganya ini 1 jutaan. Yuk, gas. Saya udah ngerasain gamepad ya. Awal beli ada di harga 100.000, terus saya naik lagi ke harga 500.000. Terus akhirnya saya pergi ke sebuah gamepad yang harganya 1 jutaan. Jadi saya ada experience dari yang murah, mid, sampai yang gamepad termahal saya yang pernah saya coba ya selama ini ya. Nah, bedanya apa sih sama yang murah-murah? Oke, jadi kita balik ke unboxingnya, di mana FlyDigi Fader 4 Pro ini tuh datang dengan sebuah box hitam yang isinya adalah sebuah blister yang berisi gamepad beserta kertas manualnya yang berbahasa China dan Inggris dan kabel Type A to C yang cukup panjang. Nah, dibuka aja bagian blisternya langsung ketemu gamepadnya sendiri yang terbungkus oleh plastik. Ya, plastik blister. Kerasa kurang mahal ya untuk harga 1 jutaan. Packagingnya saya rasa biasa aja, tapi it's okay. Yang penting kan dalamnya ini kayak apa sih? Nah, untuk FlyDigi sendiri yang Fader 4 Pro ini udah bagus sih. Dia bahannya tuh plastik, cuma finishingnya nih kayak kasar, matte finish ya. Jadi di tangan itu akan lebih keset. Lalu di bagian handle sini, ini gripnya juga lebih kasar lagi. Jadi waktu kamu pegang cukup berasa. Dan jika dibandingkan dengan gamepad saya yang sebelumnya, ini dengan layout Xbox, dia kerasa lebih ramping di bagian atasnya, jadi mengkerucut. Dan karena ini model layout Xbox, analognya ada di atas ya. Kalau PS kan ada di bawah. Bedanya itu, kalau kalian tanya enak mana bang, layout PS atau Xbox? Sama-sama enak, tinggal preferensi kalian aja. Soalnya saya pakai yang layout PS nggak masalah, pakai yang layout Xbox juga nggak masalah. Tapi tentunya kalau kamu pindah dari yang Xbox ke PS atau sebaliknya pasti ada penyesuaian. Tapi sama-sama enak. Di bagian belakang sini kamu bisa lihat ya, dia tuh bisa connect ke 3 jenis connection. Pertama bisa dari dongle yang kamu dapatkan di dalam box pembelian, terus bisa Bluetooth untuk connect ke Android, untuk connect ke iOS, dan untuk connect ke laptop dan komputer juga bisa ya. Misalkan kamu mau pakai wireless connection-nya. Selain itu bisa ke Nintendo Switch, dimana saya nggak bisa nyoba karena saya nggak punya Nintendo Switch-nya. Agak berbeda dari gamepad saya yang sebelumnya. Pertama ada tambahan tombol 2 biji di depan, di bawahnya action button atau tulis tombol C dan Z. Terus juga di bagian belakang di sini juga ada tombol makro yang banyak banget, ada 4 ya. Punya saya dulu ada 2, ini ada 4. Terus di bagian tengah sini ada tombol home dan tombol FN yang logonya lingkaran ya. Jadi tombolnya ini logonya lingkaran dan tulisannya FN, function. Seperti gamepad pada umumnya, jangan sampai kamu kehilangan manual papernya ya, karena itu penting banget. Kalau sampai hilang, saya juga nggak susah inget gitu kan. Terus kamu bisa juga lihat ada lampu RGB yang cuma ada di sini aja ya. Jadi bukan kayak di tombol-tombolnya, di actionnya, atau di lingkaran joysticknya, enggak. Dia cuma ada bentuk V di sini aja. Saya suka elegan, nggak terlalu neko-neko, dan masih bisa di-adjust nanti di softwarenya. Dari tombolnya di sini langsung kerasa bahwa tombolnya ini tuh beda dengan gamepad harga 500 ribuan ya. Padahal 500 ribuan ini udah saya rasa gamepad yang bagus banget, mewah banget. Tapi ini lebih mewah lagi, lebih jauh lagi. Jadi dari tombol-tombolnya di sini, ini rasanya nih kayak tombol switch yang ada di keyboard. Jadi beda kayak keyboard biasa ya kak. Keyboard switch kan ada kayak tek 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 kecil yang satisfying, dan ini ter-apply di tombol actionnya dan tombol triggernya L1, L2. Kalau di sini kan Xbox ya, jadi namanya LT, RB, RB, RT gitu ya. Terus di bagian RTLB-nya ini juga ada penguncinya. Jadi kamu kok mau main game FPS yang nggak perlu kedalaman dari RTLT, kamu bisa kunci aja. Jadi dia cuma kayak klik aja, klik-klik gitu kan, enak. Dan tombolnya serasa mechanical switch semua nih, dari tombol directionnya, dari tombol actionnya. Ini ya, kalian dengar suaranya ya.
yang nggak kayak tombol micro switch ini cuma tombol C sama Z aja ya. Nah ini saya kurang tahu nih tombolnya apa lah. Pokoknya sama-sama enak sih, cuma memang nggak seenak tombol yang lain yang suaranya tuh satisfying banget. Terus di bagian joysticknya di kiri dan kanan ini ada yang sedikit berbeda. Jadi di bagian sini ada kayak cincinnya, dimana waktu kamu puter nih, ini bisa kamu puter loh. Kamu bisa mengadjust keseretan dari tombol joysticknya. Nah ini bagus banget karena saya pernah lihat ini di FlyDigi Apex yang harganya lebih mahal. Itu masih harus buka casing, terus masih kamu harus pakai obeng. Nah obengnya nanti dikencengin. Nah kalau ini tinggal diputer aja sesuai dengan selera kamu, mau yang kenceng banget atau yang mungkin agak lost gitu kan. Dan ini keren. Ini keren nih. Saya baru lihat ada yang kayak gini di gamepad, bagus. Terus di bagian joysticknya juga dalamnya nih ada kayak sebuah biru glossy yang cantik kalau kita perhatikan baik-baik. Dari bobotnya juga terbilang sih cukup enteng ya, ada di 260-an gram. Dan saya sih tidak ada masalah dengan gamepad FlyDigi ini. Selain itu dia juga datang dengan sebuah docking terpisah biar bisa kamu taruh estetik di meja bersama dengan PC atau laptop gaming kamu. Bisa dibuat ngecharge juga. Dan harganya ada di 300.000 ya, kurang atau lebih. Nah ini misalkan kamu butuh estetik, butuh sesuatu yang lebih enak dilihat di meja ya, mungkin kamu harus beli dockingnya juga. Karena selain itu dockingnya juga berfungsi untuk tempat dongle-nya bisa kamu taruh. Misalkan kamu nggak kepengen naruh dongle-nya langsung ada di CPU kamu atau di laptop kamu, dia juga bisa berperan sebagai extension USB buat naruh dongle-nya. Jadi langsung connect dan langsung ngecharge misalkan kamu tempel di dockingnya. Cuma yang saya rasa di sini dockingnya wujudnya unik ya. In good way sih, unik. Terus juga agak lumayan berat, tapi nggak apa-apa ya, karena dia kan memang stay di meja aja. Terus yang saya rada aneh, ini naruhnya waktu ngecharge ini nggak ada feel clock-nya gitu, nggak ada. Jadi rada ngambang-ngambang waktu awal saya naruh ini gamepad di dudukannya ya untuk ngecharge ya. Tapi ya it's okay lah. Karena kalau udah terbiasa ya nanti tahu-tahu aja, dapat aja feel-nya. Lalu seperti gadget-gadget FlyDigi pada umumnya ya, mau dari fan cooler, mau dari kipas laptop, mau dari gamepad itu selalu ada software-nya. Nah, ini yang membedakannya, ini yang mahal ya. Karena kalau yang lain itu biasanya datang tanpa software sih, dimana saya tuh nggak masalah juga, dimana itu kan bisa dioperasikan lewat beberapa shortcut button, beberapa kombinasi button itu bisa juga. Cuma memang FlyDigi ini selalu memberikan software yang beneran mateng dan maksimal untuk para usernya. Jadi buat kamu yang beli, kamu akan dapat sebuah software yang sangat matang untuk sebuah kustomisasi dari gamepad settingannya waktu kamu ngegame, mau di komputer, mau di Android, mau di iOS maupun Switch. Ini bisa kamu atur semua. Untuk aplikasi komputer kamu harus download di internet, di mana ini websitenya tertera ya di manual papernya ya, kamu ikutin aja. Cuma memang bahasa utamanya defaultnya ini China, jadi jangan lupa kamu ganti ke Inggris, kalau nggak bingung kamu. Nah setelah kamu download FlyDigi Game Center-nya itu kamu install aja di PC dan kamu konekin aja pakai dongle ya. Kamu konekin aja pakai dongle, di situ kamu bisa melihat berbagai settingan yang saya sendiri juga merasa ini apa ya. Jadi settingannya itu terlalu advance buat saya sih. Cuma banyak settingan yang saya rasa sih akan bagus untuk kedepannya, apalagi untuk kamu yang gamer mendalami ilmu per gamepadan. Di sini kamu bisa adjust everything, tombolnya bisa kamu adjust, lampunya bisa kamu adjust. Dimana saya tuh agak bermasalah dengan lampu gamepad saya karena terlalu terang. Nah ini bisa di adjust sehingga warnanya nggak terlalu putih kalau di kamera. Ini kelihatan ya RGB-nya ya. Awal beli ini nggak kelihatan ya, waktu unboxing bisa dilihat sendiri. Ini warnanya kayak putih semua karena terlalu terang. Nah ini udah saya turunkan jadi lebih enak. Terus yang paling advance di menu joystick di sini buat saya ya ini ya. Joysticknya bisa diatur bagian kiri atau kanannya aja. Terus kamu juga bisa ngatur kompensasinya, dead zone-nya, terus juga bisa circle sama rectangle. Jadi biasanya kalau orang review gamepad, yang circle yang bagus, yang kotak yang jelek gitu. Ternyata circle sama rectangle ini ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Jadi kamu bisa ngatur yang kiri untuk rectangle, untuk moving misalkan, yang kanan untuk circle, untuk nge-aim ini juga bakal enak banget. Jadi pas sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk joystick
kiri dan kanan. Dan di sini gyronya juga bisa aku apply ke right joystick. Dan aku mengaktifkannya dengan memencet tombol M3. Jadi seharusnya bisa nge-aim walaupun gamenya nggak ada gyronya, bisa nge-aim pakai ini nih. Aku coba di Resident Evil deh. Nah, lihat ya sekarang ya, game Resident Evil 8, saya pencet ini, tadi udah saya set ya, langsung jadi gyro, bos. Tuh kan? Gyro, bos. Nah, lalu di sini juga joystick akurasinya ya. Akurasinya bisa kamu buat ke 8 bit sampai 12 bit. Ini saya pol rata kiri, yang artinya rata kanan di sini. Jadi dia lebih detail dari setiap gerakan mouse-nya tuh udah kedetek untuk mappingnya gitu kan. Dan saya tuh lihat di channel lain tuh ada yang jelasin bahwa ada software di sini yang bikin FlyDigi Fader 4 Pro bakal anti drifting. Nah, buat keterangan lengkapnya saya taruh aja link orang luar yang bahas itu tuh bagus banget sih. Dia jelasin softwarenya sangat komplit banget dan kelihatan advance banget. Buat yang pengen lihat, langsung aja klik link yang saya taruh di deskripsi. Terus kamu juga bisa mengatur kekuatan dari getarannya, gyronya juga. Terus juga bisa kamu atur kecepatannya 1000 Hz dan saya set di 1000 Hz langsung ya biar lebih responsif aja. Dan saya merasa kalau pakai dongle memang terasa lebih satset daripada pakai koneksi Bluetooth. Dan itu beneran kerasa sih, saya beneran kerasa walaupun saya nggak ngetes secara angka-angka. Cuma kalau kalian lihat review lain ya, biasanya banyak yang review ini dipasangkan dengan PC, dengan komputer waktu ngegame gitu ya. Ya ini memang bisa dan enak, fiturnya banyak dan berlimpah, dipakai juga nyaman, apalagi tombol-tombol micro switch-nya ini nih kerasa satisfying banget. Cuma saya pribadi, saya malah seringnya main ini di Android. Nah, saya kan punya nih Xiaomi Pad 6 ya, udah lama, udah tahun berapa saya beli. Speknya juga masih bagus buat main PUBG, Genshin Impact, sama Mobile Legends. Nah, tapi yang saya coba di sini adalah PUBG dan MLBB. Dimana untuk softwarenya juga FlyDigi Game Center di Android juga ada. Jadi saya download dulu, terus saya pairingkan, ini mudah. Habis itu aku masukkan game-game yang mau saya mainkan di sana. Secara default PUBG dan Genshin Impact udah masuk. Terus kalau Mobile Legends saya masukin secara manual. Nah, ketika kamu masuk di PUBG dan MLBB, kamu ngejust settingannya sendiri ya. Tombol-tombolnya mau kamu apain, apalagi kan kamu kalau main kayak saya nih, main Lancelot di MLBB kan, tahu kan action buttonnya tuh harus di slide, harus diarahkan. Nah, ini bisa. Ini bisa kamu apply berbagai gestur yang ada di Mobile Legends bisa kamu apply di sini. Tapi memang fiturnya ini sangat banyak ya di aplikasinya ya. Jadi harus kamu pelajari satu-satu. Saya rasa sih nggak sulit ya kalau kamu memang suka ngegame kayak MLBB, kayak PUBG, mudah kok dibacanya. Dan dia tuh bisa di adjust everything sampai gyronya di sini, PUBG-nya ini berjalan dengan baik. Awalnya saya merasa gyronya ini tuh kayak terlalu sensitif ya, tapi ternyata bisa di-adjust dan bisa di-adjustnya juga XY-nya juga kena banget, kerasa banget. Wah gila sih, gyronya tuh bisa kamu adjust sehingga HP kamu yang nggak ada gyronya, misalkan HP-HP kentang ya, kamu pakai ini langsung ada gyronya. Jadi ini enak banget, aku main tinggal duduk aja, udah kayak nonton televisi kan. Di Xiaomi Pad 6 kan gede layarnya, orang tablet kok. Kalau mau lebih gede ya colokin aja ke monitor atau ke TV biar makin gede dan makin imersif. Asik kan? Gila, ini jadi membuat Xiaomi Pad saya makin oke banget. Ingat tombolnya yang di sini memang banyak banget, luar biasa, dan ketika saya main di Android yang memang gamenya ini tuh memang tidak seharusnya dipakai dengan gamepad, ini jadi kerasa nyaman. Bahkan selain gyro, kamu juga bisa mengaktifkan flying mouse di sini dengan pemakaian gyronya juga. Jadi tidak ada menu yang tidak bisa dipencet di Android kamu dengan settingan FlyDigi Fader 4 Pro. Ini keren. Kalau masalah cepat mana sama tombol tangan, ini balik lagi, ini ya kembali ke kebiasaan kamu. Tapi buat saya pribadi ini sih luar biasa ya. Mungkin memang banyak gamepad murah kayak X3 yang dipasangkan dengan Shooting Plus, sebuah mapping software. Cuma kalau kamu tanya hasil jadinya, ini FlyDigi Fader 4 Pro ini gila sama softwarenya. Beneran beda kelas banget, jauh banget, dan saya juga memang nggak bisa nyalain ya karena memang harganya kan di sana budget, di sini memang agak pricey. Tapi saya kembali lagi untuk sesuatu yang buat saya pribadi agak pricey ini worth it untuk kamu perjuangkan. Karena kamu bisa main MLBB, kamu bisa main PUBG, Genshin Impact di Android, mau Genshin Impact di PC juga bisa.
Dan settingan adjustmentnya luar biasa komplit. Jadi saya sampai bingung ya apa yang mau saya keluhkan di sini. Cuma mungkin kalau ditanya yang saya keluhkan apa sih di sini, ini kembali lagi ke masalah pembiasaan aja. Karena ada tombol 2 lagi di bawah sini, action buttonnya. Saya tuh awal-awal kan ini baru pakai beberapa hari ya. Saya tuh sering banget kepencet tombol action yang ada di sini. Aku kira ini tombol A sama tombol B kan, ternyata tombol C sama Z. Nah itu aja sih yang kadang bikin sebel, tapi balik lagi itu kembali ke pembiasaan karena pada akhirnya tombol C dan tombol Z ini bisa kamu apply lagi sebagai tombol lain, dimana karakteristik tombolnya juga bisa kamu kasih karakter kayak link to left analog, right to analog, bisa dibuat kamera, perspektif, wah pokoknya gila deh. Settingannya tuh banyak banget. Jadi mungkin saya perlu bikin video yang khusus untuk bahas softwarenya ini ya, untuk pertombolan ini kalau kalian berminat. Kalau yang like sampai 1000 ya bolehlah saya bikin video khusus untuk mapping yang ada di sini karena asik banget bro mappingnya bro. Jadi tuh apa aja bisa kamu buat di sini. Lalu selain docking, FlyDigi Fader 4 Pro ini tuh juga punya aksesoris lagi di atas. Nah, di atas itu ada port Type-C buat ngecharge, buat konekin ke komputer juga. Dan ada kayak hot shoe untuk masangin holder smartphone. Nah, cuma pengalaman saya di X3, mending nggak usah kamu pasangin holder smartphone ya. Karena menurut saya main dengan holder smartphone ini rasanya malah berat. Jadi mending smartphone-nya kamu taruh di tripod aja atau di stand yang tingginya sama kayak mata kamu biar kamu mainnya lebih nyaman. Jadi segitu kurang dan lebihnya dari FlyDigi Fader 4 Pro ini. Ya kalau ditanya memang harganya lumayan ya, tapi kalau lihat kembali fitur-fiturnya dan kamu bisa memanfaatkan semua, kayak bisa main di PC, main di Android, main di iOS, di Nintendo Switch, kamu bisa pakai semua. Gyronya juga jalan semua, nggak ada yang nggak jalan. Ini rasanya sangat worth it untuk kamu pertimbangkan. Jadi segitu aja review yang bisa saya berikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Buat yang mau nambahin silahkan komen di bawah. Keren banget sih ini sih. Cantik. Item-item manis ini namanya.